di bidang apa bisnis SEMA ini bergerak, Pak Rudi? Oke Bu, makasih Bu. Mungkin saya jelaskan sedikit ya Bu Friska untuk teman-teman juga yang belum tahu SEMA. SEMA ini sendiri berdiri tahun 2009 Bu. Kami itu bergerak di bidang panel listrik, di bidang kelistrikan. Nah, kami itu adalah perusahaan pertama yang mendapat license Bu dari Siemens pada tahun 2009 untuk low voltage, di mana panel berlicense itu diidentikan type test Bu, sudah memenuhi kriteria type test. Kalau kita bicara mengenai panel banyak ya arti kata, orang juga tahu yang tidak type test seperti apa, tapi kita bicara adalah yang type test yang berlicense. Nah, tahun 2009 kami mendapat untuk namanya Sivakon 8PT, itu adalah untuk yang low voltage Bu Priska. Nah, berjalannya dengan waktu kami tahun 2012 diberikan license lagi Bu. Itu license untuk medium voltage, di mana kami bisa produksi sampai 17,5 kV. Ya, berjalannya dengan waktu lagi, kami dipercaya lagi oleh Siemens sampai memproduksi 24 kV pada tahun 2014. Kami diberi license lagi. Nah, dengan kerjasama dengan Siemens sudah bagus dan kebutuhan dari customer menginginkan panel yang dimana lebih murah Bu, tapi dengan kualitas yang oke juga. Ternyata di sana ada segmennya juga. Nah, kami berinisiasi mencari produk dan kebetulan kami bergandeng dengan salah satu perusahaan terbesar di Korea yaitu Hyundai. Nah, tahun 2018 kami mendapatkan license dari mereka langsung low voltage dan medium sekali dua. Nah, pada tahun 2021 kami coba untuk bergerak diversifikasi produk ya Bu, ke bidang EBT, di mana EBT ini kan sangat populer sekarang ya Bu, karena adalah energi terbarukan. Nah, kami mulai memproduksi salah satu produknya yaitu baterai lithium ion pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2022 ini Bu, arti kata kami juga berpartner dengan salah satu perusahaan besar di Cina yaitu Huawei, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Nah, kami menjadi partner untuk inverter. Karena kalau kita bicara PLTS sendiri ada tiga Bu, ada solar panel, inverter, dan baterai. Nah, kira-kira seperti itu Bu gambaran dari Semakom sendiri. Nah, itu teman-teman ngerti saham ya yang mungkin baru ketemu Pak Rudi ya selaku Direktur SEMA dan mungkin baru pertama dengar nih perusahaan yang bergerak di bidang panel listrik ya. Nah, nanti pertanyaan apapun silahkan boleh teman-teman tanyakan ya di kolom Q&A. Nah, lanjut nih Pak, sesuai topik malam ini biasa saya kepo juga pasca IPO di awal tahun ini ya 2022 Januari kemarin tanggal 10 Januari kalau tidak salah. Betul, Kira-kira betul. apa saja pencapaian yang sudah didapatkan oleh SEMA dari sisi kinerja perusahaan nih Pak? Karena kami-kami investor biasanya kan keponya dengan kinerja bisnis perusahaan. Nah, untuk SEMA ini pasca IPO apa saja Pak? Boleh diceritakan mungkin Ya, pencapaian yang sudah ada? mungkin saya beri gambaran beberapa pencapaian lah Bu yang sudah kami inisiasikan dengan prinsipal ya Bu, arti kata. Ya, salah satu yang tadi kami sampaikan Bu, pada tahun 2022 ini kami berpartner dengan salah satu perusahaan internasional yaitu Huawei Bu, dalam hal inverter, di mana kami masuk ke bidang EBT khususnya PLTS ini ada tiga komponen utama Bu. Satu adalah solar panel, satunya lagi adalah inverter, satunya lagi adalah baterai. Nah, inverter ini kami sudah berhasil bekerja sama dengan Huawei, menjadi partner mereka. Nah, di samping itu kami juga dari sisi
panel, Bu. Dengan salah satu perusahaan namanya Nari, ya mereka bermain di high voltage dan di relay, kami juga sudah berpartner dengan mereka. Untuk kedepannya kami akan menjual relay mereka. Dan juga mereka itu spesialis di engineering, Bu. Mereka masuk ke bidang EBT juga, di solar panel juga. Mereka salah satu yang sudah membangun cukup banyak. Nah, dan kami sudah kerjasama dengan mereka untuk inisiasi ke depan untuk proyek-proyek yang besar. Nah, itulah kerjasama yang telah kami bangun. Bu. Nah, di samping itu kalau di bidang PLTS sendiri, kami sudah banyak melakukan inisiasi ya Bu, arti kata kami memperkenalkan dan kami mengerjakan beberapa proyek PLTS sudah mulai berjalan. Nah, kalau untuk di bidang panel, ya kami sudah membicarakan dengan prinsipal kami juga, dan kami kemungkinan tahun ini akan diberi license tambahan. Nah, itulah beberapa kinerja, Bu, dari sisi partner. Dan kalau bicara mengenai penjualan, arti kata kami sekarang lebih gencar lah, Bu, lebih agresif. Nah, biasanya itu nanti akan kelihatan nanti di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Itu baru kelihatan. Seperti itu, Rizka. Oke, jadi so far sudah mulai banyak terjalin kerjasama internasional ya, Pak Budi ya. Iya, Oh, betul. keren-keren nih. Tadi bahkan ada yang ini kalau mau ekspor produk nanti bisa nitip di saya, Pak. Ada Siap, follower siap. yang komen seperti itu. Iya, Nah, iya. kemudian yang menarik lagi Iya. ini saya baca data Pak, biar nggak salah saya baca lagi datanya. Nah, 2021 kemarin ternyata laba komprehensifnya itu sebesar 547% dari tahun 2020 Pak. Wow, ini jujur fantastis banget. Yang bikin penasaran apa yang mempengaruhi laba perseroan bisa meningkat secara signifikan. Karena di atas 500% itu luar biasa Pak, bisa meningkatkan kinerja sampai segitunya. Ya, sebenarnya kan ini ya Bu ya, kami memang awalnya hanya bergerak di bidang panel ya Bu, panel listrik. Nah, kalau saya lihat di sini pada tahun 2021 kita berhasil melakukan diversifikasi produk dengan masuk ke bidang EBT. Menurut saya ini adalah keputusan yang tepat ya dari manajemen Semakom untuk masuk ke bidang tersebut, di mana bidang tersebut lagi berkembangnya Bu. Arti kata adalah bidang yang saat ini sangat apa ya, sangat dicari-cari orang dan sangat dibutuhkan, dan ini untuk kebutuhan masa depan. Nah, di mana Renewable dengan energy ya Pak ya, bahasa betul kerennya ini. jadi arti kata energi terbarukan Bu di sana ya. Arti kita masuk ke sana dan di sana memberikan sumbangsi pendapatan yang cukup besar bagi Semakom. Ya hampir sekitar 50%, dan saya lihat dari sana terjadilah pendapatan kami menjadi 2 kali lipat lebih. Sedangkan fixed cost kami sudah tetap dan beberapa efisiensi yang kami lakukan, nah menghasilkanlah kinerja yang memberikan kenaikan laba cukup signifikan. Jadi saya lihat ini satu keputusan yang berani dari manajemen Semakom dan sangat tepat Bu, bidang yang kami ambil. Seperti itu. Wah, ini benar-benar sebuah achievement gede ya untuk semua tim SEMA ya Pak ya. Dengan meningkatnya ini laba di atas 500%. Dan saya lihat tercermin juga maksudnya di harga saham SEMA pun saya lihat pasca IPO sampai detik ini masih berangsur naik ya, meskipun fluktuasi karena memang market sedang fluktuasi, tapi harganya tetap masih di atas harga IPO. Wah, Ya, apresiatif Pak buat kinerja SEMA Pak, congrats. Nah, terima kasih. kalau Ya. kita melihat kuartal satu dulu deh Pak, kuartal satu tahun 2002 ini kalau dibandingkan year on year, itu kira-kira ada peningkatan berapa persen Pak Budi?
Kuartal satu ini hampir sama Bu dengan kuartal satu tahun kemarin Bu. Cuman yang seperti saya sampaikan sebenarnya kalau di tempat kami, di bisnis kami itu biasa peningkatan cukup signifikan nanti di kuartal 3 dan 4 Bu. Ya, seperti itu nanti akan terjadi pendapatan yang signifikan. Karena kuartal satu ini kan kami baru banyak memberikan penawaran-penawaran baru dan biasa eksekusinya itu di kuartal 3 4 seperti itu. Ibaratnya kuartal satu ini jadwal sebar proposal ya Pak ya untuk bisnisnya, Iya, untuk ekspansi dan lainnya. Jadi mungkin hasilnya bakal betul. lebih tercermin nanti di kuartal 3 kemungkinan ya Pak Iya, Budi ya. iya. Oke, tapi Tapi kalau kita secara lihat ya dari proposal tahun ini Bu jauh lebih bagus daripada tahun kemarin, lebih oh, banyak pasti dari Pak sisi kan udah IPO prospek-prospek. Pak. Iya, jauh lebih. Ya, arti kata jauh kelihatan jauh lebih bagus lah Bu dari tahun kemarin. Oke ya, paling nggak minimal masih sama dengan kalau year on year dengan tahun lalu ya Pak ya untuk Iya, Q1 iya, ini. Tinggal betul, nanti buat investor SEMA atau mungkin calon investor SEMA bisa mengamati sampai nanti kuartal 3 mungkin bakal lebih tercermin betul. dari hasil proposal bisnisnya di kuartal 1 ini. Nah, kalau ingat SEMA, saya ingat juga terkait SPKLU Pak. Nah, ini yang sering saya jelimet Oke. singkatannya. Stasiun Pembangunan Ya, Listrik Kendaraan Umum. Saya sering ya, lupa nih. Nah, so far sampai detik ini progresnya sudah sampai mana, Pak? Karena kan mengingat stasiun listrik belum apa ya, belum merata ya stasiun kendaraan listrik. ya, ya. Jadi gini Bu, kalau untuk SPKLU sendiri kami sekarang tahap untuk mendevelop Bu, mengengineering, memulai produksi, arti kata produksi untuk pengetesan ya Bu hasilnya. Nah, kalau Ibu masih ingat sebelumnya saya pernah bicarakan dengan Ibu juga di SEMA sendiri ada kita sasarannya jangka pendek, menengah, dan panjang. Mungkin saya ulangi juga biar teman-teman ingat. Untuk jangka pendek ini kami akan lebih fokus kepada renewable energy yang namanya PLTS, tenaga surya, di mana kita berusaha mengkomplitkan produk-produk yang ada dari solar panel, inverter, maupun baterai. Yang sekarang kami sudah punya baterai dan sudah inisiasi dan sudah kerjasama untuk inverter. Tinggal PR kami adalah di solar panel. Nah, ini jangka pendek yang segera kami jalankan dan sudah kami jalankan, Bu. Nah, yang kedua adalah untuk SPKLU sendiri. Sebelumnya saya juga pernah sampaikan bahwa SPKLU sendiri tidak mungkin tidak booming sekarang, Bu. Ini tergantung berapa banyak kendaraan yang ada kendaraan listrik. Nah, menurut perkiraan kami itu akan booming di tahun sekitar 3 tahun lagi lah, arti kata ya Bu ya, arti kata 3 4 tahun. Nah, di dalam strategi kami itu adalah jangka menengah, di mana adalah tahun kedua atau tahun ketiga itu baru kami masuk fokus di bisnis tersebut. Dan itu ada di tahun depan planning kami. Kata. Nah, setelah itu ada yang jangka panjang. Jangka panjang sendiri adalah kita ingin bermain di renewable energy, bukan hanya tenaga surya, PLTS, tetapi kita bisa masuk ke tenaga air, angin, gelombang, dan geothermal. Nah, itu jangka panjang Bu, yang 5 tahun lagi lah kami akan masuk ke sana. Ya, jadi kalau bicara SPKLU memang saat ini belum banyak Bu, karena kendaraannya sendiri belum banyak. Ya, ini kan Bapak Jokowi kan kemarin ke Amerika ya kita dengar Bu. Ya, Mudah-mudahan bawa ini kabar lagi bagus ramai nih. tuh ya ketemu Elon Musk. Iya, ya. Kalau sudah banyak ya beliau akan investasi di sini ya mungkin mudah-mudahan lebih cepat Bu arah untuk ke EBT-nya sendiri Wah, seperti ini itu. berarti saya mah bakal kecipratan banyak dong, Pak, kalau Elon Musk beneran ini. Kita doakan aja Bu. Selagi EBT Amin, amin, berkembang ya amin. tema akan mendapat kecipratan Bu.
Oke, oke. Ya, karena ini apa memang lagi panas-panasnya nih di berita ya terkait Elon Musk dan SEMA ini salah satu yang pegang lisensi pertama ya terkait ini di bidang kelistrikan. Wah, ini bisa maksudnya penasaran juga nih ke depannya seperti apa nih kecipratannya ya. Nah, oke. Oke Pak Budi, ini masih menyambung yang barusan yang sudah disinggung terus sama Pak Budi terkait EBT ya, atau mungkin teman-teman di sini mungkin lebih familiar dengan renewable energy. Nah, untuk Ya. EBT ini rencana perseroan mengembangkan bisnis barunya di bidang EBT ini apa saja dan kedepannya seperti apa Pak? Ya, untuk kedepannya itu kita sesuaikan lagi dengan planning kita ya Bu ya, yang tadi kita sampaikan Bu Arti kata kami pertama akan ke PLTS dulu, setelah itu SPKLU untuk charging, dan setelah itu energi yang lainnya. Nah, untuk bidang-bidang yang kami akan masukkan sendiri, Bu Priska, ya arti kata kami akan masuk ke industri, general industri, food and beverage, maupun steel, semen, pupuk. Nah, itu nanti market yang ingin kami masukkan untuk PLTS, Bu, sendiri. Nah, untuk di commercial building, seperti di rumah sakit, arti kata juga di mall, nah, di mall dan eh, ada juga di infrastruktur, di port, di pelabuhan maupun di bandara. Nah, di samping itu kami juga berusaha untuk kerjasama dengan PLN dan Pertamina, Bu. Nanti ke depannya SPKLU akan lebih banyak dipakai oleh kedua perusahaan ini. Nah, itulah rencana strategi kita untuk pengembangan. Di samping itu juga market perumahan kami akan menjajakinya juga, Bu. Ya, jadi planningnya Semakom sendiri ya akan masuk ke market-market tersebut. Nah, ini kalau ngomongin renewable energy emang melihat potensi ke depan bakal luar biasa ya Pak ya. Kalau misal benar-benar SEMA bisa handle maksudnya di bidang ini itu suatu yang keren juga nih ABT ya, ABT-nya. Nah, Ya. kalau tadi ada yang banyak yang bertanya ya SPKLU, Mince ulangin ya, Mince juga selalu lupa nih, stasiun pembangunan listrik kendaraan umum ya. Itu teman-teman ya yang dari tadi baru disampaikan SPKLU ya. Mungkin pada baru denger kan ya, bisa aja sering lupa singkatannya. Pokoknya stasiunan pembangunan listrik kendaraan gitulah ya. Nah, kemudian ini Pak, yang menarik lagi tadi saya sempat baca kan di 2060 ya, pemerintah kan punya upaya untuk mencapai net zero emission. Nah, ini yang menarik juga di 2060. Nah, tentunya harusnya sih maksudnya kalau saya lihat ini akan membuat apa ya semacam peluang usaha SEMA ini jadi semakin terbuka ya harusnya ya Pak Rudi ya. Nah, karena kan terberat tadi bidang renewable energy tersebut. Nah, mungkin strategi atau rencana ke depannya apa nih Pak terkait isu net zero emission di 2060 ini Pak? Ya, arti kata gini Bu, kami arti kata dari sekarang lah, kami ingin menjadi leader Bu, arti kata dalam bidang ini. Dan kami mempersiapkan SDM yang ada, dan kami berpartner dengan prinsipal yang mendevelop ini dengan baik Bu. Karena kalau Ibu lihat sendiri, bicara mengenai EBT di luar Bu, itu adalah semua didevelop oleh perusahaan-perusahaan besar yang mereka mengeluarkan dana R&D sangat besar, Bu. Seperti kami kerjasama dengan Huawei, Bu, mereka menginformkan ke kami, R&D mereka keluarkan untuk bisnis tersebut mencapai 50% lebih, Bu. Jadi biaya mereka keluarkan untuk R&D. Ya, dan di mana kita lihat perusahaan yang bisa unggul di R&D itu nanti yang akan menguasai market dari EBT tersebut, Bu. Arti kata mereka bisa lebih efisien, nanti bisa menghasilkan produk yang lebih murah, dan daya serapnya yang lebih bagus. Ya, kami sekarang berusaha berpartner dengan yang
terbaik lah arti kata di bidang ini Bu, dan mempersiapkan SDM kami karena kami yakin Bu, ini dari tahun 2002 Bu bisa bayangkan 2022 sampai 2060 ini akan sangat banyak penggantian yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita bicara ada PLN di mana yang selama ini memakai fosil, mereka memakai batu bara, energinya akan mereka rubah ke EBT sendiri, renewable energy kan. Arti kata itu kita bicara adalah dari government. Sedangkan yang dari pihak swasta juga sangat banyak yang dimana mereka sekarang masih ada pakai misalnya genset, diesel, mereka juga harus menggantinya Bu. Karena nanti ke depan harga minyak akan mahal, semua akan mahal, lebih ekonomis adalah memakai renewable energy. Cuman memang investasi saat ini masih cukup mahal dan kita yakin ke depan biaya investasi itu akan menurun Bu, makin lama makin murah. Seperti awalnya dulu baterai itu sangat mahal, sekarang mulai turun harganya. Karena R&D mereka biayanya sudah tertutup dan produksinya banyak ya otomatis turun Bu. Jadi kita lihat ini peluang yang sangat bagus dan jangka waktu yang sangat panjang ya, kita bisa mengembangkan bisnis tersebut. Seperti itu. Betul, kalau dilihat dari target tahunnya aja masih 2060 ya Pak ya, artinya Iya, SEMA betul. masih punya banyak waktu untuk melakukan research and development terkait renewable energy ini untuk pengembangan bisnis usahanya. Oh iya, tadi Mincer Ralat ya, bukan stasiun pembangunan, ingatnya pembangunan SPKL, oh, stasiun pengisian. Pengisian. Maaf, maaf ya, biasa nih mama ya, pokoknya nyampur aja semua kata-katanya. Nah, Pak Rudi, pastinya yang bikin saya kepo juga namanya pengembangan bisnis, apalagi ini bisnis energi terbarukan, itu pasti banyak tantangannya dong ya Pak Rudi ya. Nah, boleh curhat nggak Pak tantangan dalam mengembangkan bisnis di bidang yang bakal ngetren di masa depan, tapi udah dimulai bangun oleh SEMA dari sekarang, itu apa aja Pak? Mungkin bisa diceritakan dari tantangan Ya, paling beratnya dulu Pak. saya rasa tantangan paling berat itu sekarang adalah ini ya Bu, meyakinkan customer Bu. Karena sekarang sebagai konsumen lah, sebagai pelanggan yang sudah nyaman ya, seperti Ibu di rumah sudah ada PLN menyediakan listrik. Nah, ngapain saya harus mengganti? Nah, apakah saya mengganti akan menjadi lebih baik? Itu kan selalu adalah pertanyaan, Bu, ketika kita ditawarkan sesuatu produk yang baru. Saya rasa dalam semua produk sama ya, Bu, ya. Arti kata kita sudah terbiasa, kita sudah nyaman, kenapa kita harus mengganti? Ya, inilah yang selalu kami sampaikan kepada uh, pelanggan kami, customer kami, untuk apa sih mengganti dari sisi efisiensi, meyakinkan bahwa kinerja produk tersebut berjalan dengan baik, seperti kata juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Saya rasa itu tantangan terberat kita saat ini ya Bu ya. Nah setelah itu tantangan ini sudah kita lalui, yang kedua otomatis dari sisi finansial Bu, memfinance-nya Bu, arti kata harus menurut saya harus lebih banyak lembaga yang ingin membiayainya Bu. Baik dari sisi perbankan, dari sisi leasing dan lain-lain, karena sekarang kan bank belum terbiasa Bu. Kalau Ibu bicara adalah pembangunan eh, batu bara, seperti diesel, dulu mereka kan membiayai itu dan bagi mereka sudah lazim, dan ini sesuatu yang baru yang dimana saya lihat perbankan mesti lebih agresif Bu, karena ini tidak bicara uang kecil ya, sangat besar, sampai berapa giga nanti yang akan ada penggantiannya Bu listrik. Nah sangat besar. Saya rasa tantangan yang kedua adalah meyakinkan ke dunia keuangan ya, dikata untuk lebih bisa mensupport, tentu dengan support dengan suku bunga yang rendah Bu, itu yang penting sekali juga, karena kalau tidak BP-nya akan lebih lama dan tidak menarik bagi yang lain.
Itu tantangan yang keduanya. Yang ketiga itu saya lihat dari sisi investasi saat ini juga masih mahal. Arti kata kita masih meyakinkan bahwa ini adalah tidak bicara sekarang, adalah bicara masa depan. Arti kata tidak bisa kita hitung dengan rupiah, tapi kita bicara adalah tanggung jawab kita sebagai untuk green energy, zero emisi, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dari produk yang dihasilkan. Ya, kita harus mengakui bahwa sekarang produknya rata-rata adalah import, Bu. Belum ada lokal untuk komponen utamanya. Nah, mungkin nanti juga para pengusaha-pengusaha lain ya bisa memikirkan ini juga. Arti kata kita bisa sama-sama membangun, memproduksi di dalam negeri. Nah, otomatis bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Saya rasa itu tantangan kita untuk EBT. Iya betul, Berusia. karena memang ini untuk masyarakat awam itu baru ya Pak ya. Jadi mungkin Ya, memang effort banget gitu untuk membuat mereka jadi mau beralih gitu dari yang sekarang ke ya, nanti ke depannya renewable energy ya. Apalagi kalau misalnya ibu rumah tangga kayak saya di rumah kayak gitu yang mereka mungkin belum paham tentang apa itu energi terbarukan juga mungkin mikir 1000 kali dulu gitu. Apa nanti mikir menimbang-nimbang gitu mau beralih atau tidak. Oh, semoga ya, lancar ini Pak ya untuk ya, ibaratnya untuk apa ya untuk meningkatkan awareness lah terkait renewable ya, energy ini. ya, Kemudian ini Ibu. juga Pak, karena bisnis Ya, pengembangan ya, EBT ini ternyata tantangannya ya, luar biasa setelah mendengarkan penjelasan Pak Rudi. Kira-kira dari SEMA ya. sendiri ada mengajak atau apa ya menjalin kerjasama dengan vendor gitu nggak Pak? Jikalau ada mungkin berapa banyak atau ya terbatas aja vendornya. Ya. Sebenarnya kami kalau beberapa vendor kan kami sudah menjalin tuh EBT, Bu. Hmm. Pertama yang Fiber Home, Bu, tahun 2021 untuk baterai sudah, sekarang Huawei untuk inverternya tahun 2022 dan Nari kita menggandeng mereka untuk engineering, untuk proyek-proyek besar, mereka akan membantu untuk engineeringnya, Bu. Nah, arti kata untuk dari sisi pembiayaan kami juga bicara juga dengan perusahaan-perusahaan lain, Bu, tahap penjajakan, di mana bila memerlukan biaya investasi yang cukup besar, tinggi. Nah, kami juga sudah inisiasi membicarakan dengan beberapa perusahaan yang ada, eh, seperti State Grid dan lain-lain, untuk yang investasi tinggi lah Bu, yang besar sekali. Nah, karena memang kita perlu support secara finance juga. Karena ini bicara jangka waktu cukup lama ya Bu ya. Bisa sampai 20-25 tahun. Jadi kami sudah banyak melakukannya Bu, pembicaraan ke sana. Ya mudah-mudahan segera kita bisa mengeksekusinya Bu ke dalam planning kita. Wah, ini memang banyak PR ke depan ya Pak ya, sepertinya ya untuk pengembangan EBT ini. Karena ya ini sebuah baru ya, kayak dulu ibaratnya tadi ada teman ngerti saya yang bilang ya perpindahan misal dari minyak tanah ke tabung gas seperti sekarang juga Iya, nggak mudah kayak gitu. Nah, ini tinggal nanti ke depannya perpindahan ke renewable energy, betul. kita bisa sama-sama menyaksikan ya masa depan dengan renewable energy seperti apa. Nah, Pak Rudi, saya izin untuk mulai kurasi nih beberapa pertanyaan. Udah Oh, iya, puluhan boleh, boleh. pertanyaan yang masuk. Iya, iya. Jadi, semoga pertanyaannya bisa memberikan insight ya buat teman-teman yang punya Iya. pertanyaan serupa atau sejenis ya. Minca coba pilihkan. Yang mau nulis pertanyaan, tulis di bagian Q&A ya teman-teman ya. Kalau di bagian ini komentar chat ketutup-tutup terus, jadi susah untuk Minca bacakan. Nah, ini ada pertanyaan dari sebentar. Dari Mas Dava Putra Alvaro. Mas Dava, apa inovasi yang akan dan sedang dilakukan SEMA saat ini, Pak?
Ya, kami inovasi yang kami lakukan pertama di bidang panel, Bu, panel listrik kan. Sekarang kami pegang panel type test, Bu. Kami sedang membuat type test atas nama SEMA sendiri. Arti kata itu adalah type test murni punya SEMA dengan kita sudah membelajar teknologi dari prinsip-prinsipal. Arti kata nanti akan kami mendapatkan panel yang lebih kompetitif harganya. Ya, arti Oke. kata kami bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lah untuk customer dengan kualitas yang hampir sama. Itu dari sisi panel kami sudah melakukan ya Bu inovasi. Yang kalau di bidang EBD sendiri adalah inovasi-inovasi kita adalah kita lagi ingin men-set up ya Bu Ya. sesuatu sistem yang online yang kita nanti bisa mengetahui permasalahan apa yang akan muncul ketika ada masalah Bu. Jadi kita nanti akan bisa pantau hanya dari kantor saja dan Hmm. kami bisa memberikan tahu kepada customer, oh kalian ada masalah di sini, ada masalah di sini. Nah itu yang sedang kami develop Bu. Hmm. Ya Oke, lebih oke. ke IT-nya ya waktu itu. Oke, jadi untuk saat ini lebih fokus ke inovasi pengembangan di bidang IT-nya ya, Pak ya. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan kedua, sebentar saya bacakan karena lumayan panjang nih, nggak bisa muncul, dari Ya. Mas Agus. Nah, ini bertanya, apakah bisa dipasang tiap rumah untuk solar cell dengan KV rendah, Pak? KV rendah. Dan lalu apakah ada kesempatan untuk kami para mahasiswa teknik konversi energi untuk berpartisipasi dalam perkembangan perusahaan baik secara aktif maupun pasif? Wah, ini mau ngelamar jadi timnya Pak Rudi nih kayaknya. Ya bisa aja Bu, arti kata untuk rumah pasti tegangan rendah ya Bu ya. Arti kata ya setiap rumah bisa dipasang solar panel. Hanya jenisnya aja arti kata kita mau off grid atau on grid Bu pilihannya. Mungkin saya jelaskan sedikit kalau on grid arti kata kita tidak perlu pakai baterai. Kalau off grid kita pakai baterai untuk penyimpanan. Nanti malam kita bisa pakai atau ketika matahari tidak ada. Nah, dikata itu pilihan-pilihan yang diinginkan apa gitu, Bu. Hmm. Dikata ketika kita nawarkan kita sudah kebutuhan customer seperti apa kami akan memberikan referensi. Mengenai kerjasama bisa aja, Bu, sangat memungkinkan. Ya, mungkin nanti bisa langsung ngechat di Instagram kami. Kalau untuk ya HRD kami untuk kalau ada lowongan atau apa ke sana. Tapi saya rasa ini dalam bentuk kerjasama mungkin bisa nanti dibicarakan di Instagram, Bu, ditanya aja. Nanti admin Iya. kami akan menjawab seperti itu. Oke, nah itu ya Ya, buat teman-teman mahasiswa ataupun fresh graduate yang punya basic ilmuwan di bidang teknik energi, boleh banget nih mau bergabung di SEMA. Nanti DM aja langsung ya, follow sama DM di IG-nya SEMA, nanti timnya Pak Rudi bakal bales ya. Siapa tahu bisa ikut berpartisipasi nih untuk melihat ya. masa depan nanti terkait renewable energy. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Asrul Nebo, sebentar kok belum muncul ya. Mas Asrul bertanya, berapa target kapasitas megawattnya dalam jangka 3 tahun ke depan, Pak? Ya, kita 3 tahun ke depan itu kita sebenarnya dari tahun depan kita mengharapkan 10 mega tiap tahun ya Bu ya. Mungkin dalam 3 tahun kita akan capai 30 mega untuk targetnya kita sendiri. Itu Oke, adalah keinginan kami adalah bertumbuh setiap tahun 10 mega. oke, jadi tiap tahun bertambah 10 mega ya, Pak, ya targetnya. Ya, betul, betul ya. Oke, siap. Nah, itu teman-teman ya, semoga terjawab. Nah, kemudian ini ada yang bertanya dari Mbak Manda. Laba bersih SEMA mencapai 17 M di 2021. Apakah tahun depan SEMA sudah bisa bagi-bagi dividen, Pak? Wah, ini para Oh, ya. pertanyaan para investor ini. Ya, mungkin kalau Ibu sebelumnya teman-teman ada dengar juga saya live sebelumnya Bu. Kita tahun ini ada rencana pembagian dividen, Bu. Saya sudah sampaikan juga waktu itu.
Arti kata nanti akan ditentukan besarannya berapa di RUPS, Bu. Hmm. Kita akan ada rapat umum pemegang saham di pertengahan tahun ini, dan di sana kami akan tentukan nanti berapa dividen yang akan dibagikan dan berapa yang akan kita pergunakan untuk pengembangan. Hmm. Ya, jadi Oh. tahun ini mudah-mudahan ada pembagian untuk teman-teman pemegang saham SEMA. Biasa Pak, investor kan mau ngarepinnya passive income juga nih dividen. Iya, 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 Bu. Ya, arti kata kita juga sangat senang ya, Bu ya. Arti kata kita bisa mendapatkan keuntungan, kita bisa membagi ke investor yang memegang saham SEMA. Ya, arti kata investor benar-benar merasakan manfaat dari memegang saham SEMA, Bu. Oke, siap. Nah, ini terjawab sudah ya pertanyaan teman-teman investor maupun calon investor SEMA. Jadi, bahkan tahun ini pun SEMA sudah berencana akan bagi-bagi dividen. Tinggal tunggu aja nanti pas bahas di RUPS pertengahan tahun besarannya berapa. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Mas Imam. Apakah SEMA bekerja sama dengan distributor, Pak, untuk menjualkan produk? Kita ada beberapa partner lah ya, Bu ya, karena kita tidak bicara distributor karena kita jual sistem ya, Bu. Oh, Biasa kalau distributor itu adalah produk. ya. Arti kata kita biasa sistem kita bekerja sama dengan beberapa partner sistem integrator SI seperti itu, Bu. Hmm, oke, Ya, oke. jadi kami lebih ke jual sistem. Oke. Jadi tetap ada partner ya, Pak ya, untuk penjualan sistem Ada, yang betul. SEMA buat ini. Ya. Oke, teman ya. Sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya sebentar. Ini dari pertanyaan F. Sorne. Apa dibacanya? Pokoknya ada nanya, apakah penempatan panel surya harus di atap, Pak? Panel surya. Oh ya. Jadi sebenarnya bisa arti kata gini, Bu, kalau memang ada atap, kita akan coba taruh di atap. Kenapa, Bu? Kita tidak perlu membuat pondasi lagi, relatif lebih murah. Mm-mm. Ya, kalau tidak ada dalam tanah masih kosong, arti kata kita bisa membangun, membuat strukturnya untuk memasang. Tapi Mm. arti kata kan kita harus bikin strukturnya lagi, Bu, di Iya. mana ada cost. Berarti biaya investasi akan lebih mahal. Mm-mm. Nah, makanya kalau memang ada atap rooftop, Mm-mm. kita lebih baik pasang di sana. Jadi ada cost yang bisa kita hemat. Oh, oke, oke. Siap-siap, Pak Rudi. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Mbak Fatia. Daerah mana saja yang paling besar produk SEMA ini digunakan, Pak? Mungkin ambil ini aja lah berapa, tiga besar mungkin wilayah di Indonesia yang paling banyak menggunakan produk SEMA, Pak. Sistem-sistem Ya, bukan produk produk. produk sistem. Ya, di SEMA sendiri kita itu banyak di ibu kota, Bu. Kalau kita bicara adalah komersial building ya, yang ada di Jabodetabek, di Jakarta. Nah, kalau untuk di daerah-daerah, kita juga ada daerah Kalimantan, Hmm. ada juga di daerah Sulawesi. Itu mungkin daerah-daerah yang banyak memakai produk kami, Bu. Oh, oke, Ya, oke. Kalimantan, Sulawesi itu juga banyak ya ternyata ya, Pak. Selain ibu banyak. kota. Ya, ibu kota, karena di dalam ibu kota sendiri kita banyak masuk ke commercial building, Bu. Itu. Oke, betul betul. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih, Pak. Saya juga penasaran nih. Dari Mas Galih. Terkait kondisi kerjasama dengan pemerintah, khususnya Pemda, terkait perluasan pasar energi terbaru. Nah, ini apakah sudah ada wacana atau bahkan sudah ada realisasinya, Pak? Misal mengajak pemerintah atau Pemda setempat gitu. Kami dengan Pemda, kami baru tahap pembicaraan, Bu, dengan Hmm, Pemda. Tapi kata ini ada salah satu di Ambon, hmm, kami tahap inisiasi membicarakannya kerjasama dengan Pemda untuk PLTS tersebut, Bu. Jadi kalau kami juga lagi coba untuk berbicara dengan pihak Pemda punya pasar-pasar semua, Bu, untuk pemasangan PLTS. Itu juga lagi tahap pembicaraan kita hmm. dengan Pemda-Pemda. Oke, jadi tetap
masih on proses ya Pak ya untuk peningkatan progres inilah Bu. Ya, awareness ini. karena kalau dengan Pemda kan cukup lama ya Bu. Arti kata Iya, betul. lebih cepat bila kita bicara dengan pihak swasta Bu. Betul, Tergantung betul. banyak regulasi juga kan, cukup makan waktu cukup lama. Benar-benar birokrasinya mungkin lebih lama ya Pak. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus juga nih terkait IBT geothermal kan menghasilkan limbah yang kayak pembuatan baterai litium. Apakah ada kerjasama dalam mengolah limbah? Nah ini mungkin dari sisi limbah ini Pak di SEMA ini ada atau tidak? Mungkin itu bukan geothermal ya Bu ya. Arti Hmm. kata ini EBT di PLTS Bu, yang baterai Bu. Oh, ya. Ya, Ibu kalau bicara baterai, ketika kami memfabrikasi baterai tidak ada limbah Bu. Yang Hmm. ada limbah adalah nanti ketika baterai ini sudah dipakai, sudah puluhan tahun. Nah, di dalamnya kan ada kandungan chemical dan lain-lain. Nah, SEMA sendiri sudah berinisiasi Bu melakukan kerjasama dengan pihak limbah B3. Kalau Oh, Ibu bicara yang bisa nampung limbah iya. itu di Indonesia hanya ada dua Bu. Satu di Tangerang, satu lagi di Surabaya. Nah, Ya. kebetulan kami itu Bogor dekat Tangerang dan kami sudah bikin kerjasama dengan perusahaan penampung limbah B3 baterai dan transportasi limbah baterai. Nah, Oh, itu sudah ada, Bu. Arti kata suatu saat ketika kami mengganti baterai, kami sudah tahu kemana kami harus letakkan. Dan mereka bisa memprosesnya. oke, oke, siap-siap Pak. Jadi kalau dari SEMA sendiri sebenarnya tidak ada limbah ya Pak, karena ini kan memang Tidak ada. sistem ya. Oke, Ya. Dan baru kan, Bu, baterai baru, iya, belum ada limbah. Nanti iya, setelah terpakai baru. betul, betul. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sebentar. Ini dua pertanyaan terakhir. Sebentar, saya pilihkan. Sabar ya, teman-teman ya. Ini banyak banget. Tapi nggak bisa Mince bacakan semua. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Mas Suradi. Apakah memungkinkan mengadakan kerjasama dengan pihak swasta untuk pembentukan SPKLU, Pak? Kalau pihak swasta memungkinkan saja, Bu. Arti kata swasta itu kita akan kerjasama dengan mall. Biasa kan di sana, Ibu ya. Ketika orang parkir mobil, sekalian ngisi. Hmm. Nah, mungkin aja dengan yang punya lahan lah, Bu. Tapi pada ujung-ujungnya juga kan kita harus kerjasama dengan PLN yang punya listrik, Bu. Iya. Nah, PLN yang punya listrik, itulah yang kita kerjasama dengan pihak PLN. Arti kata kami menyediakan tempat, menyediakan alat, PLN menyediakan listriknya. Oke, oke, Nah, oke. tapi kalau bicara izin, kita juga perlu izin ke pihak swasta, Bu. Karena Hmm. misalnya kita mau pasang di mall, Oh. kita mau pasang di apartemen, kita mau pasang di pom bensin, Hmm. Hmm. ya. Gitu. Dan kita SPKLU ini sebenarnya jenisnya banyak Bu. Ada fast charging, ada yang medium, ada yang slow. Kalau fast charging itu yang orang bicara hanya setengah jam bisa, dan Iya, itu perlu listrik yang sangat besar. iya. Hmm. Ya, jadi Kayak ada kayak HP bermacam-macam atau jenis. laptop ya sekarang kan udah ada ini Iya, tuh fast kan fast charging dan charging tidak. sekarang ada kan. Ya. Cuman kalau ini kapasitasnya biasa fast charging jauh lebih besar Bu. Iya. Ya. Oke, oke, siap-siap. Nah, Pak Rudi ini ada satu pertanyaan terakhir bagus juga dari Mas mana nih? Mas Andrian Maulana. Range harganya kisaran berapa, Pak? Mungkin ini yang ditanyakan harga sistemnya ya. Dan apakah masyarakat selain komersial building sudah bisa membeli sistem yang dijual oleh SEMA ini, Pak? Maksudnya Oh, kami-kami masyarakat retail begitu. ya. Ya, sebenarnya kalau bicara PLTS sendiri, range-nya di antara, ya mungkin rumah-rumah 50 juta sampai Hmm. 100 juta, Bu. Itu range Oke. untuk di perumahan ya. Ya, tergantung dari kapasitasnya berapa watt yang Oh, diinginkan. Ya, ini dengan sistem on-grid ya.
yang lebih mahal off grid itu adalah yang pakai baterai, Bu. Sebenarnya baterai Oh, itu jauh lebih mahal oh untuk gitu. penyimpanannya, ya, daripada solar panel PV-nya sendiri. Iya. Inverternya baterai itu relatif lebih mahal, Bu. Kalau kita Hmm. bicara mungkin alat itunya 50 juta, baterainya bisa sampai 100-200 juta, Bu. Wow, lumayan juga nih Pak ya. Untuk menampungnya lebih mahal daripada ininya, Bu. Oke Ya. oke, tapi Jadi untuk kalau ngobrolin kisaran soal seperti range itu. harga ya, ya di kisaran itu ya Pak ya. Semisal ada Iya, masyarakat itu. khususnya di perumahan nih yang pengen coba Iya, beralih, betul. nah Iya, itu udah dikasih bocoran betul. kisaran segitu. Nah Pak Rudi ini nggak berasa udah sejam obrolan kita sambil seru-seruan menjawab pertanyaan banyak banget dari teman-teman ngerti saham, tapi nggak bisa kita tanyakan semua nih ya karena banyak banget. Mungkin nanti bisa di DM nih ya ke IG-nya Sema, dibantu jawab juga nanti sama timnya Pak Rudi. Nah Iya, Pak Rudi di akhir iya, sesi ini mungkin boleh iya, memberikan satu dua singkatnya lah terkait closing statement iya, untuk iya. teman-teman ngerti saham. Ya, mungkin pertama-tama saya ingin sampaikan teman-teman, arti kata SEMA ini kami adalah perusahaan panel berlicense yang pertama di Indonesia. Arti kata kami selalu ingin inilah Bu yang terdepan, arti kata terawal dalam itu. Ya, arti kata kami ingin menjadi yang terbaik. Yang kedua bahwa SEMA bergerak di bidang EBT, di mana EBT ini sangat prospek untuk sekarang dan ke depannya. Hmm. Ya, bidang yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Hmm. Nah, dengan itu pertumbuhan SEMA akan jauh lebih bagus untuk ke depannya dan prospeknya jauh lebih cerah. Oke. Ya, arti kata perusahaan ini bisa jauh lebih berkembang, Bu. Ya, Hmm. mudah-mudahan teman-teman yang sudah megang sahamnya, mungkin kita bisa bicara jangka panjang. Yang belum, ya yang ingin memegang saya waktu yang sangat bagus lah Bu, arti kata. Dan kita lihat long term ya saat ini dan jangka panjang. Ya mungkin Oke. itu yang bisa disampaikan Bu. Siap, siap Pak Rizka. Rudi. Keren ini. Ya, Semoga visinya sejalan dengan pemerintah bisa berjalan lancar ya Pak ya. Sampai benar-benar ya, nanti ya, jangka panjangnya di 2060 ya, harapannya mungkin semua investor SEMA bisa mengikuti dan merasakan juga perkembangan bisnis betul. dari Semakom ini. Ya, apalagi nanti kita Ya, dengar-dengar lagi nih terkait Elon Musk nih. Semoga SEMA bisa kecipratan banyak. amin, amin. Amin, amin. Nah, Pak Rudi, saya izin untuk mengumumkan sebentar 5 penanya terbaik ini dari sekian banyak pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan. Nah, teman-teman dengarkan baik-baik ya, Minca akan bacakan nih ya. Lumayan nih bisa dapat GoPay, nanti mau dibelikan saham SEMA juga boleh ya GoPay-nya ya. Ya, yang pertama ada Mas Galih A. Fauzi. Ya, Minca ulangin Mas Galih A. Fauzi. Kemudian yang kedua ada Mas Agus Probos 21 ya, Mas Agus Probos 21. Yang ketiga ada Mbak Manda Dedew ya, Mbak Manda Dedew. Yang keempat ada Mas Andrian Maulana ya, Mas Andrian Maulana. Dan yang terakhir, pemenang terakhir adalah Mas Dava Putra Alvaro. Nah, Dava Putra Alvaro. Nah, itulah 5 pemenang ya, penanya terbaik malam hari ini. Nanti DM ke Mince ya. Selebihnya untuk klaim. Dan untuk Pak Rudi, terima kasih banyak ini Pak atas waktunya malam Ya, hari ini sudah berkenan memberikan insight dan penjelasan terkait kinerja SEMA kepada teman-teman ngerti saham, baik yang sudah jadi investor SEMA maupun mungkin akan jadi calon investor SEMA. Ditunggu RUPS-nya pertengahan tahun ini ya Pak ya. ya, ya Bu. Nah, buat Doakan teman-teman acara mungkin Bu. kalau Ya, sekarang ketemu virtual di IG Live, nanti di RUPS bisa sapa langsung Pak Rudi ya, offline ya Pak ya. Semoga RUPS-nya udah bisa offline ya Pak. ya, ya Bu. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ya, Salam makasih sehat, Bu, selamat malam. malam. Sampai jumpa Ya, di makasih pertemuan teman-teman semua berikutnya. juga. Ya, Ya, terima sampai kasih. ketemu.